Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutianti Kamelia dari Universitas Pancasakti Kampus C dengan NIM 3922450037. Hari ini saya akan membahas tentang ALU. ALU, semua operasi aritmatika berada di unit aritmatika atau logika, itu disebut ALU. Nah, gambaran berikutnya nanti adalah diagram blok yang menunjukkan elemen utama umum yang terdapat di dalam ALU. Tujuan utama ALU adalah menerima data biner yang disimpan dalam memori dan menjalankan operasi aritmatika dan logika dalam data tersebut sesuai dengan instruksi dari unit kontrol. Nah, ini adalah gambaran komponen yang ada di dalam ALU. Nah, cara kerja ALU ini juga yang pertama, unit kontrol ini menerima instruksi dari unit memori yang menerapkan bahwa bilangan yang disimpan dalam lokasi memori tertentu atau alamat akan ditambahkan ke bilangan yang saat ini disimpan dalam registrasi akumulator. Lalu, bilangan akan ditambahkan dan ditransfer dari memori ke register B. Bilangan dalam register B dan bilangan dalam register akumulator ditambahkan bersama-sama dalam rangkaian logika atas perintah dari unit kontrol. Hasil penjumlahan kemudian dikirim ke akumulator untuk disimpan. Lalu, bilangan baru dalam akumulator dapat tetap berada di sana sehingga bilangan lain dapat ditambahkan ke dalam, atau jika proses aritmatika tertentu selesai, bilangan tersebut dapat ditransfer ke memori untuk disimpan. Nah, tentang aritmatika biner, operasi aritmatika binari merupakan operasi aritmatika yang melandasi tentang proses aritmatika dan logika pada sistem digital dan komputer modern. Namun, pada kenyataannya, operasi aritmatika tersebut tidak dapat diwakili oleh operasi yang terdapat pada gerbang dasar, walaupun secara prinsipnya tiap-tiap gerbang mewakili satu operasi aritmatika, terutama adalah operasi dasar penjumlahan dan pengurangan. Nah, contoh sederhananya ini seperti gambar di samping, yaitu 1 tambah 1 itu sama dengan 0. Tapi kenapa hasilnya 10? Satunya ini merupakan hasil limpahan. Jadinya hasil sebenarnya itu adalah 10. Nah, selanjutnya ada rangkaian penjumlahan tak lengkap atau half adder atau HA. Penjumlahan tak lengkap atau half adder menjumlahkan dua angka biner pada satu operasi yang akan menghasilkan keluaran 2 digit biner, yaitu biner hasil jumlah dan biner hasil limpahan. Nah, rangkaian half adder ini atau HA ini mewakili proses operasi aritmatika penjumlahan dua bilangan biner yang tidak bisa diwakili oleh operasi penjumlahan dengan gerbang OR. Sebuah HA dapat digambarkan seperti gambar berikut. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, ini di half adder ini ada XOR sama N. Jadi kalau misalkan yang S ini kita pakai gerbang operator logikanya itu XOR, kalau misalkan yang C ini kita pakai yang N. Kira-kira seperti ini untuk gambaran sederhananya dari half adder. Lalu selanjutnya tadi kan ada yang half adder, sekarang ada yang full addernya. Nah, kelemahan yang dimiliki oleh rangkaian yang seperti half adder ini hanya dapat beroperasi penjumlahan terhadap dua bilangan biner pada sisi SLB atau low significant bit, diatasi dengan membangun rangkaian penjumlahan yang tidak lengkap yang disebut dengan rangkaian penjumlahan lengkap, namanya full adder. Nah, ini kita bahas full adder ya. Full adder ini merupakan rangkaian penjumlahan yang memiliki 3 input, termasuk dengan bawaan input carry, dan menghasilkan hasil keluaran jumlah atau sum dan hasil bawaan yaitu output carry-nya. Nah, ini adalah contoh yang saya berikan di dua gambar ini. Jadi di sini ada dua jenis. Kalau misalkan teman-teman mau bedain gitu ya, kalau misalkan sederhananya digambarin di atas cuman kayak half adder nanti kayak langsung menghasilkan sum, terus kita cari carry in sama carry out juga. Terus habis itu di sini juga bawahnya juga ada perbandingannya kalau misalkan half adder itu kayak gimana, terus kalau dibentuknya full itu seperti apa, kurang lebih seperti itu.
Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.